نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Jamaah Musalla Nurul Misbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kepada kita nikmat. Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran sehingga di hari yang ke-16 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau di hari esoknya insyaallah tanggal 17 hari ke-17 Ramadan, yang itu adalah hari ataupun malam yang banyak diperingati oleh kaum muslimin wal muslimat dengan perayaan atau peringatan nuzulul Quran. Memang ulama yakhtalifun, mereka berbeda pendapat tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu beberapa ulama mengatakan, ada yang mengatakan 3 kali turun. Ada yang mengatakan 2 kali turun Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 kali turun itu yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Itu tahap pertama. Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke Lauhil Mahfuz, disimpan di situ. Kemudian tahap yang kedua, minal Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama. Kemudian disimpan di situ untuk beberapa tahun. Kemudian yang ketiga yaitu berangsur-angsur, bertahap-tahap. Tadi tahap yang pertama dan kedua itu jumlatan wahidah, sekaligus 30 juz dari Allah Subhanahu wa taala turunnya tadi ataupun pindahannya tadi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu min sama'id dunya, dari langit yang pertama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berangsur-angsur, bertahap-tahap. Itu kurang lebih selama 23 tahun turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang ulama sepakat terjadinya awal kali wahyu yang turun kepada Nabi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai selesai atau 5 ayat setelah itu
itu turun terjadi di 17 Ramadan. Terjadinya di 17 Ramadan. Itulah yang diperingati, yang dirayakan oleh kaum muslimin wal muslimat di berbagai tempat dengan perayaan nuzulul Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari langit pertama ke Nabi Muhammad, itu berangsur-angsur bertahap-tahap pada tanggal 17 Ramadan. Adapun Al-Quran turun jumlatan wahidah, tahap yang pertama ataupun juga tahap yang kedua, jelas turunnya juga di bulan suci Ramadan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Dan lebih spesifik lagi dan lebih detail lagi, yaitu di malam Qadar. Di malam Qadar, Lailatul Qadar, ayatnya sering kita baca dan dibaca terus menerus untuk imam tarawih di rakaat yang awal daripada rakaat yang disolat ke ataupun yang diibadat ke para imam tarawih di berbagai tempat, yaitu Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, menurunkan hu-nya itu Al-Quran jumlatan wahidah, menurunkan Al-Quran dalam langsung turun 30 juz, bukan yang bertahap-tahap, bukan yang berangsur-angsur selama 23 tahun, tapi jumlatan wahidah langsung 30 juz fi Lailatul Qadar, itu di malam Qadar. Dan alhamdulillah, perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwasanya makna daripada nuzulul Quran banyak sekali hikmahnya, banyak sekali faedah, sehingga mereka kaum muslimin wal muslimat merayakan akan hal itu. Jadi ada faedahnya. Kalau diraya kedak kati faedah, buat apa? Kalau perayaan tadi ataupun peringatan tadi tidak menimbulkan faedah, tidak menimbulkan hikmah, buat apa kita mengadakan akan hal itu? Maka kalimat daripada nuzul, nazala, yanzilu, nuzul, yaitu turun. Apa tidak naik? Yang naik itu amal kita. Yang naik amal kita. Yang naik itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang naik amal, salat kita, puasa kita, doa kita naik. Nah, kalau baca selain naik diterima. Amal tadi diterima. Macam mana biar amal kita diterima? Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pakai syariat. Apa syariat? Syaratnya penuhi, rukunnya penuhi. Kemudian kepada diri orang tadi selain syarat, rukun, tidak memutuskan tali silaturahim. Kalau memutuskan tali silaturahim, sholatnya ya masih di pucuk kepala. Memang naik dikit, cuman dikit naiknya, tidak sampai ngambul belum. Nah, iya, itu yang main layangan itu. Nah, sholatnya masih di pucuk kepalanya. Puasanya macam itu juga. Zakat dan lain sebagainya. Ngapo? Bermusuhan. Tidak teguran. Sama siapalah, sama dulurnya, sama misannya, sama tetangganya, sama kaum muslimin wal muslimat yang lainnya yang tidak dibenarkan dalam bermusuhan tadi. Sudah, sholatnya masih ngambak. Sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran qati'ur rahim tadi. Walaupun dia memenuhi syarat dalam sholatnya tadi, memenuhi rukun dalam sholat tadi, tapi qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim, belum diterima oleh Allah, belum makbul indallah. Jadi perlu kita perhatikan akan hal itu. Begitu juga dengan doa.
Doa itu ada syaratnya juga, ada adabnya juga, bukan langsung doa baik, ada adabnya, ada tata caranya, sesuai syariat, sesuai yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sisanya kita tawakal kepada Allah atas doa yang kita panjatkan. Nah, yang naik itu doa kita. Yang naik adalah doa kita ataupun amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang turun adalah Al-Quran. Yang turun adalah rahmat Allah. Yang turun adalah malaikat yang membawa daripada kalam Allah tadi. Itu malaikat Jibril alaihi salam yang turun kepada atau membawakan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an mulia. Al-Qur'an mulia, saking mulianya megangnya tak boleh dak kate wudu. Tak boleh. Haram bangun tidur langsung nyari Quran dia. Saking solehnya tadi Ini wong zaman dulu. Kalau zaman sekarang bangun tidur nyari HP. Nyari HP, nyingok statusnya ada yang nge-lag dak. Hari ini sahur jam 3 misalnya. Zaman sekarang lain dengan zaman dulu. Zaman dulu Masya Allah bangun tidur zikir. Bangun tidur wudu dia, salat malam langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang ada juga, tapi saking solehnya tadi nyari Quran. Tak boleh, ngapa? Wudunya batal. Tak kata wudu, saking mulianya Al-Quran tak boleh dipegang tanpa wudu. Harus ada wudu. Dan afdol juga, lebih bagusnya, lebih baiknya kalau megang surat Yasin pakai wudu juga. Karena Yasin minal Quran. Yasin itu termasuk daripada Al-Quran. Walaupun ada latennya, walaupun ada terjemahnya, bagusnya. Bagusnya. Apalagi dia tadi majelis taklim. Dia tadi gemar menghadiri majelis ilmu. Megang Yasin masih tak kata wudu. Apalagi Yasinnya dikapar ke. Yasinnya dilempar-lempar ke macam komik. Kalau komik tak apa-apa nak dibabit ke, nak dilempar, nak taruh bahwa ini Al-Quran kalamullah. Makanya turun mulia. Kalamnya tadi mulia. Firman Allah. Yang mawanya Sayyidul Malaika. Yang membawanya adalah pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril. Turun kepada siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, Nabi yang paling mulia. Di waktu yang mulia juga. Bulan Ramadan. Carilah di Al-Quran, ada bulan Sya'ban disebut ke tak? Bulan Rabiul Awal. Mana ada di Quran? Nyebut ke bulan Rabiul Awal. Bulan Syawal. Bulan apa lagi? Rabiul Akhir. Tak kata Rajab. Tak kata Quran. Bulan Ramadan tu lah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Plus pula kalau lebih detail lagi di malam Qadar. Lailatul Qadar. Nah ini sudah separuh sudah Ramadan kita. Sudah separuh, berarti 10 akhir Lailatul Qadar lebih diharapkan keberadaannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan daripada malam Qadar dengan kemuliaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan. Kalau ada raja, presiden atau raja duduknya di bawah atau di pucuk? Di pucuk pastilah. Pengantin duduk di pucuk, ini pengantin baru Kalau pengantin lama macam kita ini tidak duduk bawah. Pengantin baru duduk pucuk, ngapo? Jadi raja dia 2-3 hari ini. Jadi raja tak mungkin duduknya di bawah. Kursi yang tinggi biar orang nyengok galau. Oh, fulan yang nikah artinya. Oh, pasangannya fulana itu. Bagus. Cocok Ustaz sama ustazah misal.
Cocok, kurus sama kurus, gemuk sama gemuk. Biasa mulut kita galak komentar itulah. Tidak, bukan minta dikomentari, biar kita tahu yang nikah itu anak fulan itu dia artinya. Oh pasangannya itu. Kaget pas di jalan boncengan motor kita tidak seuzon, dua laki bini. Ya, karena sudah nyingok gitu, nah berarti apa lakinya, itu berarti bininya. Suatu hari dia jalan berdua, nyingok di KI misal, nyingok di mall ataupun boncengan motor, kita tidak seuzon. Apa anak fulan bawa betino? Apa boncengan sama betina yang bukan mahramnya? Karena kita tidak tahu. Karena tidak nyingok apa? Pengantennya, makanya pengantennya tadi diduduk di tempat tinggi karena mulia. Pada waktu itu mulia seperti raja. Makanya nuzul turun dari atas ke bawah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nuzulul Qur'an, Al-Qur'an kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalamullah adalah qadim. Kan salah satu 20 sifat wajib bagi Allah al-kalam. Allah berkalam, Allah berucap, Allah berfirman. Di antaranya Al-Quran qadim. Qadim itu la awwala lahu wa la akhira lahu. Tidak kata awalnya, tidak kata akhirnya. Tidak kata awalan, tidak kata akhiran. Kalau kita ada awalannya. Ada awalnya kita lahir. Dilahirkan oleh mak kita. Bidannya ada catatannya juga. Lahir di mana, bidannya siapa, tanggal berapa, tahun berapa. Ada. Habis itu ada akhirnya, yaitu wafat, mati kage. Tak baca kita lari dari mati, pasti ada catatannya. Nama manusia, hewan macam itu juga, alam semesta ini ada awalnya, berarti nanti ada akhirnya akan meninggal, akan hancur. Kalau kalamullah, firman Allah itu tidak kata awal, tidak kata akhir, sesuai dengan zat Allah. Zat Allah macam mana? Tak kata awal zat Allah. Tak kata akhir. Begitu juga kalamullah, firman Allah, tak kata awal, tak kata akhir. Tanpa huruf, tanpa suara. Kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Terus malaikat Jibril dapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Wallahu a'lam, macam mana caranya kita tidak tahu. Terus Al-Quran yang kita pegang, mushaf yang kita pegang, ada hurufnya, ada hurufnya, ada kalimatnya, ada harokatnya, bahkan ada terjemahnya. Ada suaranya juga, ya karena ditujukan kepada kita. Kalau Al-Quran tidak kata hurufnya, tak kata kalimatnya, macam mana kita nak tahu? Tak kata suara. Nah, macam mana suara bunyinya Al-Quran ini? Surat ini macam mana bunyinya? Tak baca tahu kita. Karena Al-Quran ditujukan, diberikan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, maka memerlukan daripada kalimat, memerlukan daripada huruf. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui, memahami dan mengamalkan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Galau-galaunya benar. Dari alif lam mim, bukan dari alif lam mim, dari bismillah. Sampai mana? Minal jinnati wan nas. Benar galau firmannya. Tak salah lagi. Tepat galau. Baik itu ceritanya, baik itu hukumnya, baik daripada hal-hal yang lain daripada Al-Quran, benar galau. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan firman Allah, maka kalian akan menjumpai Al-Quran itu ada perselisihan yang banyak. Tapi tidak kate perselisihan sedikit pun daripada Al-Quran. Ngapo? Minallah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sering orang yang mengatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang salat, yaitu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat yang dilakukan mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada wong salat masih mabuk, ada wong salat masih maling, masih bermaksiat. Nah, berarti salah ayat itu. Ente yang salah. Al-Quran tidak mungkin salah. Tidak mungkin meleset. Ngapa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalam Allah. Yang salah itu kita. Mungkin sholatnya tidak benar. Mungkin wuduknya tidak benar. Mungkin sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia. Pengen dipuji wong, pengen dijingok wong, pengen disanjung wong, itu tidak pengaruh daripada sholat yang dilakukan. Pokoknya sholat masih bermaksiat, sholat masih berdosa. Apa? Ada yang salah pada diri kita, ada yang salah dalam pelaksanaan daripada sholat yang kita lakukan. Ayatnya sudah sangat benar akan kebenarannya. Kemudian yang lain juga, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Ustadz, akulah 10 tahun berdoa belum kabul. Akulah 20 tahun munajat minta sama Allah belum kabul. Apa belum kabul? Salah mungkin cara doa kita, sudah kita sebut ke tadi. Ada syariatnya, ada caranya, ada adabnya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau diri kita yang belum benar. Diri kita masih makan haram, masih makan syubhat. Itulah yang menyebabkan doa kita lambat diijabah oleh Allah. Karena perut kita penuh dengan dosa. Perut kita penuh dengan makanan, minuman haram. Jadi macam mana Allah nak ngabul ke ayat yang sudah benar, pasti dikabul ke oleh Allah. Taruhlah kita sudah benar, taruhlah kita tidak makan haram, tidak makan syubhat, halal kalau kita makan, cara kita sudah benar. Mungkin doanya kaget Allah kasih pada waktu yang tepat. Minta kayu belum juga, mungkin kalau sekarang kayu ente sombong. Ente sombong, minta kayu. Kalau Allah kasih sekarang, tidak ke musola Nurul Misbah lagi. Tak tahu kemana dia. Atau sudah jarang. Jadi macam inilah masih keadaannya. Ala kulli hal masih baca makan, masih baca minum, masih baca shopping, masih baca jalan-jalan. Intinya cukup apa cukup nak makan, cukup nak jalan-jalan, cukup nak belanja, cukup nak lebaran, cukup beli kue ngisi gelok, cukup nak beli kupat, cukup silakan ke Kak Ajim. Ya persenannya baik kaget. Iya, live juga nih kan, nyak yang nyingok. Kalau live ini sampai ke Spanyol sana, kalau kita tak tahu sampai ke Yaman sana, kalau ada yang nak mesen dari Yaman sana, oh pempek juga, Kak Faisal, pempek. Pokoknya yang bulan puasa ngomongin makanan, kayak lapar pula ini. Nah itu doa kita pasti diijabah oleh Allah. Mungkin kaget. Ada yang cepat sebagian, ada yang nanti, ataupun akan dipalingkan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Kita minta ini, kita minta itu, Allah jauhkan dari bala.
Allah jauhkan daripadamu musibah, badan sehat terus, tak kata penyakit itu bentuk daripada pengkabulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang selalu berdoa setiap hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an wa kalamullah. Al-Munzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita sebutkan tadi, ada jumlatan wahidah 30 juz sekaligus. Kemudian berangsur bertahap-tahap pada 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan surah ataupun ayat Iqra, dan diakhiri dengan Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Diawali dengan Iqra, yang artinya baca. Berarti Allah nyuruh kita banyak baca, banyak belajar, banyak mengkaji. Kalau kita jengok di Google, bolehlah jengok di Google. Di Indonesia ini termasuk manusia-manusia yang malas baca. Kurang minat baca. Sungkan baca. Dan kita juga sungkan kadang baca. Dan ada pelajaran juga. Baik di buku ataupun di pesan, sungkan baca. Apalagi panjang nak baca dari pucuk sampai bawah sungkan. Ternyata ada hikmahnya juga, ada pelajarannya juga. Mungkin setahun yang lalu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ada berita di grup kita di Jamaah Nurul Misbah. Mang Ar ini ngirim. Mang Ar gitu. Telah meninggal dunia. Husni Tamrin. Nah, jamaah kita nih, kawan kita nih. Ada bangnya. Nah, anak tadi tidak baca sampai bawah. Langsung nyingok nama kawan kita tuh kan, jamaah kita tuh langsung mangarana WA pribadi. Beneran apa jamaah kita meninggal. Padahal baru kemarin masih ada. Langsung dijawab oleh Mang Ar, bukan tam kita, bukan Kak Tam kita, Husni Tamrin di Lampung sana. Muarenim, bukan Lampung, Muarenim. Nah, ingat Kak Faisal. Nah, akhirnya anak muka lagi grup tadi. Benernya di bawahnya ada kalimat kota asal wong yang wafat tadi. Cobalah anak tadi baca dari awal sampai bawah sampai tempat dia meninggal tadi, lokasinya. Tidak bertanya lagi. Tidak bertanya, tidak nyangko Kak Tam gitu. Namanya kan sama, Husni Tamrin juga. Iya, benar. Nah, kalau maco dari awal sampai bawah berita tadi, berita meninggal tadi, tidak mungkin anak nanya. Karena ada alamatnya, ada kotanya. Nah, karena sungkan baca tadi, malas baca, akhirnya nanya ke pribadi. Ternyata bukan, alhamdulillah, masih panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, rezeki lancar. Nah, itu kita ini kadang sungkan baca. Saking sungkannya, wong Palembang khususnya, bukan wong Indonesia saking sungkannya maca, ada wong nama Muhammad. Dipanggil apa? Muhammad. Lebih parah lagi, Mat. Mat. Nah, kalau pakai D mad, panjang artinya. Kalau matilah. Matilah artinya. Cek mat mana cek mat? Cek mat. Kalau Mamat mati kan? Kalau Muhammad bagus, yang terpuji. Mamat mati, matilah. Nah, sungkan gitu nak manggil Muhammad sini, Muhammad payu. Mat tulah.
mat apa, mat ija, apa mat apa pokoknya. Abdullah macam itu juga, Abdullah. Dola. Lebih singkat lagi, la atau dul. Nak nyingkat tu lah, sungkan baca. Ada yang namanya Helmi misal. Dipanggil Bejo. Jauhnya. Nah itu karena kita malas baca, kadang informasi tadi tidak lengkap. Kadang kita salah sangka, salah informasi. Makanya ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, agar kita ini mau baca, agar kita ini mau belajar terkhusus tentang agama Islam yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian selama 23 tahun tersebut, ayat terakhir berbagai ulama mengatakan yaitu Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang artinya atau maknanya kurang lebih, Islam itu sudah sempurna. Aku telah sempurnakan agama syariat kepadamu dan kepada umatmu wahai Muhammad. Sudah sempurna. Sudah full. Sudah lengkap. Makanya jangan ditambahi lagi agama. Jangan dibuat-buat lagi agama. Jangan mengada-ada. Uji siapa? Tetangga sebelah. Tak boleh ditambahi. Sudah sempurna agama kita. Tak boleh mengada-ada. Tak boleh bid'ah. Karena agama sudah sempurna, tidak boleh dibuat baru. Tidak boleh diado-adokan lagi. Dia tidak nyingok daripada perbuatan sahabat Nabi, perbuatan ulama salaf, dan juga perkataan daripada para ulama. Bahwasanya kalau yang dimaksud mengada-ada itu sudah sempurna, diado-adokan, dibuat baru. Kalau sehari itu sholatnya 6 waktu. 6 waktu. Nah itu baru mengado-ado. Karena sholat sehari itu 5 waktu. Dia tambahi, dia ado-ado ke, dia buat baru 6 waktu jadi. Kapan waktunya? Sikoknya jam 9 pagi. Azan kaget jam 9 pagi. Wong heran kalau azan apa ini? Nah itu mengado-ado baru. Itu yang tidak boleh. Atau subuh. Kan kita subuh jam 5. Nah dia jam 7 sholatnya. Jam 8. Nah baru bid'ah itu. Baru mengado-ado dalam syariat. Wong sholat subuh jam 5 galo. Dia jam 7. Dia jam 8. Nah itu yang mengado-ado yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada landasannya, kalau ada dalilnya, tidak apa-apa. Macam apa? Solawat. Tidak apa-apa kita muat solawat. Muat solawat tidak apa-apa. Asal kita paham ilmunya. Kan solawat yang kalau memang menurut Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina tidak boleh tambah Sayyidina. Kata Nabi ngajar ke nambahi Sayyidina. Kalau macam itu salawat tibil qulub tidak boleh juga. Salawat asyghilil zalimin bizalimin tidak boleh juga. Ngapa? Buatan ulama yang buat. Tak kata dari Nabi, bukan dari sahabat. Itu buatan ulama. Boleh apa tidak? Boleh. Karena landasannya salawatnya sudah ada. Perintahnya sudah ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak apa-apa. Macam kita salat tarawih. Fadlum minallahi wa ni'mah. Ada tak Nabi macam itu? Mana ada? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifatur Rasulillah Amirul Mukminin taradhu'an. Tak kate carilah di kitab
kitab A sampai Z katik Nabi ngucapkan macam itu. Salah-salah tarawih ada zikir. Salah-salah tarawih ada salawat, ada doa, itu buatan ulama. Boleh apa tidak? Boleh, karena zikir itu boleh kapan baik. Nak tegak boleh zikir, nak pocok motor boleh, nak lagi duduk boleh, nak lagi nguling boleh, antara tarawih boleh. Dan juga di dalam fikih disebutkan, disunahkan antara satu solat dengan solat yang lain itu untuk berpindah dan bercakap-cakap. Berpindah, sunnahnya macam itu, bagusnya. Solat wajib sini kan, misal taruh kelah imam. Anak tadi imam. Nah, solat sunnah jangan di sini lagi. Pindah di situ, apa di sini, apa di belakang. Itu sunnah. Selain sunnah itu banyak saksi kita di akhirat. Sejadah ini, karpet ini jadi saksi kita bahwa kita sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Disunahkan untuk berpindah. Dan sholat tarawih itu banyak uangnya, tak mungkin nak berpindah-pindah. Sini pula aku sebelah situ aku paling ujung aku pengen bawa kipas kakek, nak pindah terus kakek. Kan tak mungkin nak pindah-pindah. Dan juga disunahkan untuk berucap dari satu sholat dengan sholat yang lain. Ngomong macam itu. Nah, daripada ngomong, lemak zikir. Ngapa kalau ngomong kakek apa kabar? Macam mana pasaran kita? Tadi mancing dapat dak? Lo kelakar be kakek. Mana harga pempek naik apa tidak? Nah, kakek kelakarnya apa? Panjang antara satu solat dengan solat yang lain, lemak diganti dengan zikir, maka ada fadlun minallahi wa ni'mah. Nah, itu sunnah, bukan mengado-ado, karena zikir umum boleh kapan baik. Salawat macam itu boleh kapan baik. Dan sikok lagi taraddu'an, itu meridhoi daripada 4 khulafa rasyidin. Baik di Yaman ada kita dalilnya, ada kitabnya, ada pernyataan ulama bahwasanya mereka membuat itu Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminin taraddu'an itu untuk membentengi daripada umat pada waktu itu dari aliran yang membenci sahabat Nabi. Tahu kan siapa? Tetangga sebelah sini. Jadi tetangga sebelah sini yang galak bid'ah ke wong. Nah, ini yang benci sahabat Syiah. Jadi Syiah itu masuk baik individu ataupun kelompok mempengaruhi untuk membenci sahabat. Untuk melaknat sahabat, untuk memvonis sahabat fulan bin fulan masuk neraka, dicacinya, dilaknat. Kita mencaci wong lagi tak boleh. Ngatoi wong lagi tak boleh. Wong biasa ini. Melaknat wong tidak boleh. Apalagi sahabat Nabi, murid Nabi, santrinya Nabi. Bahkan di antara mereka menantu Nabi, mertua Nabi, masuk neraka ujinya. Nah, maka membentengi daripada umat daripada doktrin itu agar benci sahabat, maka di salah-salah tarawih taraddu'an, ridhoilah mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka mereka tidak bakal membenci daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ridha kepada para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan al-muhajir, sahabat al-muhajir wal ansar, dan mengikuti daripada sahabat muhajir wal ansar, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha, Allah rela, Allah ikhlas kepada sahabat al-muhajirin wal ansar dan pengikut mereka, Allah ridha kepada mereka. Kenapa kita malah melaknat, membenci daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini hal-hal yang baru yang tidak bertentangan karena ada dasarnya. Yang tidak boleh tadi sudah kita sebut ke mengada-ada dalam sholat. Misal subuh jadi 3 rakaat, sholat jadi 6
waktu. Kemudian apalagi misal puasa jadi 2 bulan Ramadan, bukan sebulan mengada-ada, benar itu yang tidak benar. Itu yang bid'ah, itu yang sesat, dan yang melakukan akan mendapatkan laknat ataupun ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebetulnya hikmah, faedah daripada nuzul Al-Qur'an. Ya, mungkin di berbagai tempat mengadakan perayaannya, mengadakan daripada peringatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menjadikan kita untuk cinta kepada amal ibadah, untuk cinta terkhususnya kepada Al-Qur'anul Karim, cinta untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan, karena beramal soleh, berbuat baik di bulan Ramadan jelas sudah kita dengar dari ustaz-ustaz bahwa amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena bibarakati Ramadan. Karena keberkahan bulan Ramadan. Beda dengan Syawal, beda dengan Rabiul Awal, beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan pahala kita, amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat, puasa, zikir dan lain sebagainya. Begitu juga kebalikannya, biar adil, dosa juga dilipat gandakan oleh Allah azabnya ataupun dosanya. Yang berdosa, yang berbuat maksiat di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah juga. Apalagi tidak puasa. Tidak puasa terang-terangan, makan di jalan, minum di jalan. Pokoknya makan di jalan, minum di jalan itu bisa mati. Nah, makan di jalan, mobil lewat nombor dia, motor ngebut nombor dia, mati dia. Ini makan kayak dijingo oleh wong, merokok kagek, minum es, katik malunya. Seakan-akan menantang Allah. Seakan-akan menantang daripada kewajiban yang Allah wajib ke. Nah itu dosanya besar itu. Masih mending dia baca bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dosa sara untuk bertaubat kepada Allah. Apalah contohnya? Korupsi Pertamina. Korupsi Pertamina. Ngapa duit kita beli Pertamax, enggak tahunya Pertalit. 5 tahun itu. 5 tahun tertipu. Duit kita kan diembeknya berarti kan. Nah itu duit banyak. Galau-galau wong Indonesia nya tertipu. Kalau dia nak bertaubat, balikin duit selama 5 tahun itu. Hati-hati. Duit korupsi, duit rakyat. Nak taubatnya sulit. Harus minta ridha, minta ikhlas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begitu juga wong yang berbuat dosa, wong yang bermaksiat, wong yang maling, duit celengan. Dosanya berlipat ganda. Pertama dia maling, ngembek celengan di bulan Ramadan. Terus yang diembek, yang dipaling duit umat. Duit banyak. Nah, duit kita galau, duit masyarakat. Taruhlah dapat dia embek. Macam mana nak taubatnya? Macam mana nak taubat daripada ngembek duit rakyat, ngembek duit wakaf, duit umat. Sulit nak taubatnya, nak dibalik ke. Kalaupun nak baca malik ke, ya tunggu agak di akhirat. Nah, jadi kita sampaikan ini karena kita prihatin ya. Karena kita prihatin, kita sayang kepada mereka, walaupun hal tersebut adalah diri dia masing-masing. Ini dosa-dosa aku yang bertanggung jawab, yang diazab oleh aku, kagak diazab di akhirat. Iyo, dia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk perhatian kita
sampaikan bahwasanya orang yang tidak menghormati daripada kemuliaan Ramadan, orang tersebut akan dicampakkan oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, orang yang memuliakan Ramadan dengan puasa Ramadan, dengan tadarus Al-Qur'an, dengan kajian, cawisan, majelis ilmu, kemudian sholat tarawih, sholat witir berjamaah, insya Allah dapat pengampunan dari Allah, dapat pahala dari Allah, dapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya kepada kita, rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan hal tersebut bisa istiqamah walaupun bulan Ramadan sudah selesai dari hadapan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.